Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofi Anggi. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Lampung dengan jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi bisnis digital. Di sini saya ingin menjelaskan tentang aplikasi Power Apps yang ada di web Microsoft 365. Nah, kalau ini kita ketik di Chrome yaitu Microsoft 365 ya teman-teman. Lalu muncul gambaran seperti ini. Nah, kalau gambaran yang ini nih udah muncul, kita itu masukin aja email kita. Nah, berhubung aku tuh di sini tuh dari pihak kampus Polinelanya udah dibuatin, jadi kayak tinggal masukin sandiku gitu, karena emailku juga itu pakai kayak NPM gitu ya teman-teman. Tapi kalau dia belum punya akun, bisa dibuat terlebih dahulu gitu. Nah, tapi sebelum masuk itu di sini aku tuh ingin sedikit ngejelasin tentang apa sih aplikasi Power Apps itu. Nah, Power Apps adalah platform dari Microsoft yang digunain untuk ngebuat aplikasi bisnis custom dengan metode low code atau sedikit kode gitu. Habis itu di aplikasi Power Apps itu ada konsep utama. Yang pertama itu ngebuat aplikasi dengan cara drag and drop, lalu dia tuh mirip kayak kita tuh nyusun slide presentasi gitu. Nah, fungsinya itu untuk ngemudahin input data, otomatis tugas, sama untuk mengelola informasi dalam satu aplikasi. Nah, terus itu koneksi data, yaitu dia tuh bisa ngehubungin ke berbagai sumber data seperti Excel, SharePoint, atau database lainnya. Nah, hasil akhirnya itu data yang biasanya dikelola manual bisa berubah jadi aplikasi ponsel atau web yang fungsional secara cepat. Nah, kalau udah gini tuh kita tinggal tap. Nih kan udah masuk nih. Nah, kalau itu kita di sini jelasin tentang fitur navigasi beranda atau home. Nah, halaman utamanya ini tuh untuk pembuatan aplikasi dengan cepat. Nah, atau juga bisa untuk melihat aplikasi yang terakhir kita gunain. Terus juga buat mengakses pengumuman terbaru dari Microsoft. Terus ada buat atau create. Nah, ini pusat pembuatan aplikasi baru di mana kita tuh bisa milih untuk membuat mulai dari kanvas kosong atau dari template-nya gitu. Nah, terus kita tuh juga bisa dari data Excel dan SharePoint kita masukin ke situ ya teman-teman. Habis itu ada fitur pelajari atau download. Nah, modul ini tuh untuk pelatihan kita yang berisi panduan, dokumentasi, dan video tutorial untuk ngebantu kita tuh memahamin gimana sih cara gunain fitur di Power Apps ini. Lalu di sini juga ada aplikasi, yaitu daftar semua aplikasi yang udah kita buat atau yang dibagiin sama teman-teman kita. Nah, di sini juga kita tuh bisa ngejalanin, ngedit, atau ngelola pengaturan aplikasinya itu. Terus itu juga ada pusat bantuan AI atau akses ke AI Build. Nah, fitur yang mungkin kita untuk menambah kecerdasan buatan seperti kayak kita tuh pemandaian kwitansi otomatis atau klasifikasi objek ke dalam aplikasi tanpa perlu kita tuh ngerti tentang pemrograman gitu. Jadi kita tuh langsung bisa lah kalau pakai aplikasi ini gitu. Nah,
Di sini juga tuh ada table buat ngelola database atau struktur data gitu. Terus juga ada alurnya nih, ada navigasi alur itu buat kayak akses Power Automate gitu. Nah, di sini juga nih ada nih bacanya solusi kan. Nah, ini tuh untuk mengelola komponen aplikasi supaya dipindahin antar lingkungan kerja, dan ada lainnya. Dan Power Platform itu akses untuk mengatur lanjutan dan layanan Microsoft lain seperti Power BI atau Power PX. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Maaf jika masih kurang jelas ya teman-teman, dan jangan lupa untuk dicobain juga aplikasi Power Apps ini. Aplikasi ini tuh sangat membantu kita. Ini juga aplikasinya bagus. Oke, sekian, terima kasih.